Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Fadlur Rahman. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari PKN, yaitu bagaimana apabila jika saya menjabat sebagai pemimpin atau wali kota di Kota Bekasi, bagaimana saya memberikan kebijakan terhadap masyarakat pada umumnya, karena saya seorang pemimpin di atau wali kota di daerah Bekasi. Dan bagaimana caranya supaya saya memberikan kebijakan? Nah, di sini kebijakan seorang pemimpin yaitu harus berorientasi pada kepentingan bersama. Jika di kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah Bekasi, maka saya akan menggunakan kekuasaan saya sebagai pemimpin untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dengan merangkul kaum muda untuk menuangkan aspirasinya dan agar lebih terarah kepada hal atau sesuatu hal yang positif. Karena anak muda zaman sekarang, khususnya apalagi di daerah Bekasi, itu sangat miris dengan aspirasi-aspirasinya yang terarah kepada hal negatif dan yang tidak bermanfaat. Jadi di sini jika saya dipilih sebagai seorang pemimpin, saya akan memberikan kebijakan kepada kaum pemuda untuk menuangkan aspirasinya lebih kepada hal yang positif. Dalam hal ini contohnya tentang kebijakan, yaitu memberikan aturan berkaitan dengan UMKM yang berada di daerah, khusus bagi para pemuda yang ingin berkarya nyata. Jadi ketika para pemuda ini ingin melakukan sesuatu atau memberikan aspirasinya, maka kita akan memberikan salah satu daerah yang khusus untuk mereka bisa mengimplementasikan atau memberikan aspirasinya. Jadi mereka melakukan aspirasinya itu tidak dengan secara cuma-cuma, akan tetapi benar, real, nyatanya, faktanya. Nah, salah satu contohnya yaitu mengumpulkan para anggota Karang Taruna gitu. Jadi di pasti di setiap RT itu mempunyai Karang Taruna yang masing-masing, yaitu untuk mendirikan usaha. Dan mungkin bisa dari hobi dan bakat yang mereka miliki. Jadi di situ kita akan memberikan kebijakan terhadap para pemuda, karena sudah akan ada perubahan di mana 2024 ini para pemuda ini harus diposisikan, harus diberi support dan dukungan yang lain sebagainya, agar pemuda ini bisa memberikan aspirasi, edukasi, inspirasi, dan yang lain sebagainya. Salah satu contohnya juga yaitu membuka usaha mungkin kayak seperti sablon baju atau digital printing. Sebelum usaha tersebut dijalani anak-anak Karang Taruna, mereka itu diberikan pelatihan terlebih dahulu, seperti salah satunya itu BLK. Jadi kayak ada balai latihan kerja. Jadi seperti kebanyakan kan di Indonesia, kalau di daerah saya di daerah Bekasi itu
terkadang para pemuda ini ingin bekerja atau memberikan aspirasi, akan tetapi dia tidak mempunyai salah satu wadah atau tempat untuk dia beraspirasi. Di situ terkadang eh, orang-orang atau para eh, orang-orang yang memiliki wadah tidak memberikan secara jelas bahwasanya kalau mereka itu anak muda ini seharusnya dirangkul dalam ketika ingin beraspirasi. Mereka justru memberikan sesuatu, mereka membagikan tentang perihal informasi wadah pekerjaan mereka, pelatihan mereka, akan tetapi tidak secara keseluruhan, secara detail, secara khususnya kepada orang-orang yang sekiranya memang belum tahu. Jadi mereka tuh menggunakan sistem yang hanya orang-orang mungkin teratas saja yang tahu, di kasta teratas, akan tapi di kasta menengah ke bawah itu mereka memang tidak tahu karena pada dasarnya mereka minim dalam fasilitas. Jadi maka dari itu mungkin kebijakan saya di situ mungkin dari para pemilik perusahaannya juga memberikan fasilitas dan memberikan satu sistem yang mana bisa memudahkan anak muda ini untuk beraspirasi, memberikan wadah dengan sistem wadah itu dengan mudah, dengan uh, cara yang bisa atau gampang dicarinya. Jadi seperti itu. Kalau menurut kebijakan saya, ketika saya dipilih menjadi wali kota Bekasi. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.